malam kali. Jadi karena ini malam, jadi ngomongnya selamat malam. Nah, jadi tuh Mona akan menceritakan isi buku novel yang Read My Heart dalam 20 menit. Nah, dalam cerita ini tuh, novel ini tuh terbitan dari Esther Spy, dan dalam buku ini itu ada 320 halaman. Buku ini tuh dibeli waktu itu berapa nih? Waktu itu dibeli hampir 100.000, kayak 99.000 gitu. Dan ini tuh sebenarnya beli ini karena disaranin temen, karena temen suka nonton Wattpad. Dan buku ini tuh cetakan yang ketiga yang diterbitkan di tahun 2023. Seperti kayak waktu dibuat resensi novel, kisah ini tuh menceritakan dua sahabat, dua pemeran ini itu namanya Kiana Sareta Hauri dan nama panjangnya Sagara itu Sagara Aiden, pemeran cowoknya. Mereka adalah persahabatan yang cukup dekat, dan selain Sagara itu ada namanya Raksa. Nah, dalam buku ini, novel ini, Kiana itu tuh dia mamanya seorang kayak ahli dokter lah, orang mamanya itu dokter, dan Kiana itu tuh dalam bidang pelajaran dia kurang dan kayak diejek-ejek gitu sama teman-temannya. Tapi karena si Kiananya ini nggak pandai belajar karena dia bego, tapi dia bisa di bidang musik. Dia itu pinter main piano, dan Kiana tuh kayak punya prinsip juga kalau dia tuh nggak perlu nilai tinggi gitu. Di sini tuh diceritain kalau mama papanya bertengkar itu tuh dari Sagara masih kecil, dan sampai akhirnya papanya Sagara setelah bercerai itu pengen nikah lagi. Nah, Sagara itu tuh dituntut jadi kayak maksudnya belajar terus biar nanti jadi penerus papanya yang jadi pengusaha gitu. Aduh. Dan si Sagara ini kan ikut olimpiade fisika, dan mereka tuh di dalam olimpiade fisika ini Sagara itu sama partnernya itu Zara itu adik kelasnya, dan Zara ini tuh ternyata suka sama Sagara. Nah, dari situ si Zara itu jadi nggak suka sama Kiana karena Sagara tuh punya di pikirannya Sagara tuh punya Zara, dan sedangkan Sagara tuh gak bisa buka hati. Jadinya Zara tuh jadi nggak suka aja sama si Kiana. Dan menurut Muna, novel ini tuh beda sama yang lain, karena kalau di novel-novel yang lain tuh kayak bisa dibilang kayak itu tuh senior kan yang biasanya ngenindas adik-adik kelasnya. Nah, kalau di novel ini tuh kebalikannya, adik kelasnya yang nindas kakak kelasnya, karena kan Kiana itu kakak kelasnya si Zara kan. Nah, di sini Kiana tuh nggak mau diledek-ledekin, kayak nggak mau ditindas lah jatuhnya. Nah, Kiana itu jadi kayak berusaha untuk belajar dan masuk ngikutin olimpiade juga, kayak biar gak ditindas-tindas lagi sama adik kelasnya si Zara. Cuman usaha-usaha Kiana ini tuh gagal, dan akhirnya tapi dari situ Kiana punya prestasi lain, itu kayak main piano, dan dia berkembang di musik-musik. Nah, karena gagalnya masuk olimpiade pembelajaran di bidang pembelajaran, Kiana akhirnya ngikut perlombaan musik dan sampai ke internasional. Di situ orang-orang jadi memandang Kiana tuh gak sebelah doang, kalau Kiana tuh juga bisa loh ngikutin perlombaan musik, karena di situ Kiana
gak bisa di bidang pembelajaran tapi bisa di bidang lainnya. Si Kiana ini kan jadi kayak Kiana itu jadi mulai bagus namanya karena dia ikut perlombaan. Nah, tapi ada yang sirik. Yang sirik itu Zara. Si Zara yang gak suka sama Kiana itu. Zara tuh kayak sirik banget dan iri atas perjuangan Kiana yang Kiana udah perjuangin gitu. Zara iri sama Kiana dengan kayak keluarga yang sempurna, persahabatan yang baik, dan bisa dibilang Kiana itu sempurna lah dalam lingkungannya. Nah, Zara tuh jadi makin iri hati gitu. Nah, adik kelasnya si Kiana ini, si Zara ini, itu benar-benar dengki iri hati banget, sampai-sampai mau bukan sampai-sampai mau lagi, tapi emang ngejatuhin si Kiana ini. Di novel ini tuh juga ada, bisa dibilang plot twistnya itu kalau si Raksa ini temannya Kiana, termasuk teman dekatnya Kiana, itu tuh jadi dideketin sama Zara. Itu buat dimanfaatin karena si Zaranya itu mau kayak berunding gitu sama si, memanfaatkan Raksa untuk buat ngejatuhin si Kiana ini. Wah, nah tapi tuh si Zara ini tuh malah kena imbasnya. Kalau si Raksa itu malah ngebongkar aib keluarganya Zara yang kayak mama papanya Zara itu tuh selingkuh gitu. Nah, dalam cerita itu tuh, dan siapa namanya, Sagara balik ke Indonesia ngambil cuti, tanpa basa-basi Sagara langsung tunangan deh sama Kiana. Udah lama lost kontak, akhirnya pas balik ke Indo langsung tunangan. Cerita di novel itu, cerita yang Mona ceritain di sini itu enggak singkatnya, karena yang di dalam buku ini tuh banyak banget perjuangan Kiana untuk menjadi bisa dibilang sempurna. Dan si Zara ini, dia itu yang jadi tertindas karena sirik aja sama si Zara. Dan Sagara balik ke Indonesia untuk balikan, maksudnya pas Sagara balik ke Indonesia, Sagara tuh langsung minta Kiana untuk tunangan sama Sagara. Dan akhirnya si Kiana mau juga. Kiana tunangan deh sama Sagara, happy ending. Nah, karena ini tuh direkomendasiin dari teman Muna, kayak baca novel itu puas aja, karena kayak pemeran yang ngeselinnya itu si Zara itu tuh kena imbasnya aja, jadi kayak kena karma terus. Dia mau ngejatoin orang, tapi dia malah kena sendiri. Jadi kayak puas aja bacanya, karena Zaranya ngeselin dan dapat deh karmanya. Adegan yang terfavoritnya itu, bagian yang terserunya itu adalah plot twistnya itu adalah si Zara yang pas mau nindasin si Kiana, tapi minta bantuan si Raksa untuk jadi si siapa namanya, Zara ini manfaatin si Raksa, temannya si yang paling tuh temannya si deketnya si Kiana. Nah, tapi dari situ tuh si Raksa ini malah ngejatuhin, malah ngebongkar aibnya si Zara. Padahal di situ posisinya si Zara itu manfaatin si Raksa buat ngejatuhin si Kiana. Nah, di situ tuh plot twist yang paling
seru karena ternyata mamanya Zara ngerebut papanya Raksa. O to the M to the G, OMG. Itu plot twist yang paling seru sih. Kayak maksudnya di slide itu yang paling seru karena kayak mampus lu Zara, lu mau nindasin Kiana, ternyata lu sendiri yang kena imbasnya. Padahal di situ lu manfaatin. Lagian dan dipikir-pikir juga si Zara ini oneng karena si Zara mau ngejatuhin si Kiana, padahal si Raksa itu tuh teman dekatnya si Kiana. Dan itu paling serunya sih, dan paling sedihnya itu adalah pas Sagara balik ke Aussie. Sagara balik ke Aussie, dia lost kontak dari Kiana, tapi balik lagi ke endingnya, happy ending. Dan ada 2 menit, maksudnya ditambah 2 menit dari menit-menit yang sebelumnya. Kalau buku ini seru, cuman gak akan mau baca lagi karena udah tahu aja isi cerita buku itu apa dan gimana-gimananya. Tapi karena ini bukunya seru, ini akan mau rekomendasikan ke teman atau enggak akan mau taruh di perpus pes kali. Nah, karena ini tuh di rekomendasiin dari teman Muna, kayak baca novel itu puas aja karena kayak pemeran yang ngeselinnya itu si Zara itu tuh kena imbasnya aja, jadi kayak kena karma terus. Dia mau ngejatoin orang tapi dia malah kena sendiri, jadi kayak puas aja bacanya karena Zaranya ngeselin dan dapat deh karmanya. Tapi kayaknya bukan Zara doang sih ya di dalam buku ini yang ngeselin, juga ada papanya Sagara yang ngeselin. Kayak Sagara tuh dipaksa-paksa untuk sesuai apa yang mau papanya gitu, karena papanya sangat bawel dan mau Sagara itu menjadi anak yang sesuai harapan papanya Sagara, sedangkan papanya Sagara ngasih luka gitu ke Sagara. Jadi itu ngeselin aja karena papanya Sagara itu maunya juga gitu intinya. Tapi sempat Mona baca kalau yang di Wattpad yang di Twitter itu tuh agak berbeda gitu. Nah, dan kalau misalnya di buku tuh kayak lebih lengkap, kayak beda aja karena di sini perjuangan yang si Kiana itu kelihatan di sini semua. Sedangkan kalau misalnya di Wattpad tuh kayak kurang lebih singkat aja kalau misalnya di Wattpadnya. Dan untuk buku ini sih worth it ya, lumayan worth it dan lumayan enggak. Worth itnya itu karena pas baca seru, tapi selesai baca udah gak mau baca lagi, dan bukunya akhirnya sia-sia dengan harga hampir 100.000. Dan tapi semoga Kak Bi akan ngasih tugas Mona 100 ya Kak, gak usah 100 deh, 85 udah syukur banget, karena Mona ngerasa ini video hanyalah formalitas Kalbi. Tapi Mona serius karena di dalam buku ini Mona udah lumayan cukup tahu dan Mona udah baca ini, walaupun gak ada yang Mona skip walaupun ada yang Mona skip bacanya, tapi Mona tetap ngerti dalam buku ini kalau misalnya Sagara dan Kiana itu menjadi nikah dan si Zara itu kena imbasnya, dan si Sagara happy ending dan si Kiana happy ending juga.
Dan buku ini jadi bikin Mona penasaran sama terbitannya dari Esther Spy. Ini yang Mona baca cuman baru satu doang dari Esther Spy. Jadi kemungkinan karena Mona akan mendiamkan buku ini dan akan melanjutkan buku lain. Kalau Mona masih kayak, kalau misalnya buku dari Esther Spy itu lebih menarik lagi dari ini, Mona akan baca buku selain ada Rewrite My Heart. Kalbi, mohon maaf, Rewrite My Heart. Bisakah aku menulis ulang hatiku? Padahal hidupnya si Kiana udah enak sih ya, maksudnya kayak sesuai ekspektasi aja, walaupun agak ditindas gitu sama si Zara yang ngeselin. So Mona ceritanya singkat, padat, dan jelas. Gak jelas maksudnya, tapi karena udah lupa aja sih sama cerita-cerita yang gak jelasnya. Tapi dalam poin-poinnya Mona ngerti dalam cerita di sini. Ini 20 menit agak lama ya. Itu lama banget, hampir setengah jam, seperempatnya. Nggak, lebih dari seperempatnya, setengah jam. Kalbi, mohon maaf banget, Kalbi mohon maaf banget, mohon maaf sebesar mungkin. Dalam buku ini tuh kayak jadinya kita punya rasa menghargai diri dan gak mudah menyerah, karena gak dari sisi lain juga kita bisa di sisi lain. Apa tuh, ngomong apa tuh, maksudnya gak dari bidang akademik, di bidang lain juga bisa. Kayak Mona, selain gak bisa ngomong kayak gini, belecetan begini ngomongnya, tapi Mona tuh lucu, imut, cantik, jago basket, kayak gitu-gitu. Gak pintar di bidang akademik, tapi pintar dalam bidang sporty kayak basket. Nah, di novel ini tuh seru aja karena kayak ada kegembiraannya, ada sedihnya, dan si Zaranya emang ngeselin, itu makin seru. Jadi nggak ngebosenin juga, nggak terlalu ngebosenin. Tapi ada beberapa kertas yang kayak di skip karena ceritanya agak ngebosenin. Tapi pas di slide selanjutnya tuh, pas dibaca, lah ini kok sebelumnya apa sih? Nah, jadinya balik lagi ke slide sebelumnya. Oh begini, oh ini, oke. Jadi baca lanjut dan seru lanjut. Mungkin sekian dari Mona. Mohon maaf banget Kalbi, karena Mona kalau ngomong itu belecetan, dan mungkin ini video cuman formalitas 20 menit karena ngomong Mona belecetan dan gak ngerti. Tapi Mona ngerti dalam novel ini karena Mona udah membaca 320 halaman ini. Ting, 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 ting. Tapi ini buku ini Mona read itu 8,7 karena kayak agak ketebak. Dan tapi ini happy ending, dan Zara itu kasihan deh loh karena dia batu sekali, jadinya dapat imbas deh. Oke, jadi sekian, terima kasih Kalbi, mohon maaf.